wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah masih memberi umur panjang kepada kita sehingga dapat hadir pada hari yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula kita sanjung sajikan kepompong Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah UPTJ SD Negeri 7 Biren, kepada Dewan Guru yang saya banggakan. Untuk menghematkan waktu, kata-kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah disilakan dengan segala hormat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bi rabbil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa rizqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita sudah dapat berkumpul kembali di kegiatan destinasi budaya positif, yang mana ini merupakan satu tugas yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak. Yang alhamdulillah di sekolah kita ini ada 3 calon guru penggerak, dan untuk hari ini yang akan melakukan destinasi budaya positif itu yaitu Ibu Mariana SPD. Tentunya dalam penerapan budaya positif ini merupakan hal yang kita lakukan sehari-hari, yang pernah kita lakukan sehari-hari dan yang telah kita terapkan sehari-hari di dalam proses pembelajaran kita. Nah, budaya positif ini harus selalu kita kembangkan di sekolah kita. Kita biasakan dengan anak-anak kita. Kebiasaan inilah yang akan membentuk karakter, tingkah laku dan sikap mereka. Nah, kemudian ada beberapa hal dalam penerapan budaya positif yang diajarkan kepada kawan-kawan calon guru penggerak, itu di modul 1.4 ini. Salah satunya yaitu tentang kesepakatan kelas, yang mana kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini harus ada di setiap kelas yang kita ampuh, begitu juga dengan kita guru mapel. Ini kesepakatan keyakinan kelas ini harus kita bentuk sejak dini, sejak di awal, sehingga kita bisa menanyakan kepada peserta ini ketika memang dia melenceng daripada kegiatan-kegiatan yang telah kita sepakati bersama dengan peserta didik kita. Kemudian ada juga dalam penerapan budaya positif ini yaitu 5 fungsi kontrol pada seorang guru. Kemudian ada yang namanya segi 3 restitusi. Kemudian banyak lagi yang akan dijelaskan kawan-kawan kita dari calon guru penggerak. Mungkin nanti ilmu-ilmu ini dapat dipergunakan di dalam proses pembelajaran kita. Dan kita harapkan kepada Ibu Mariana SPDI tentang apa saja yang ada di dalam budaya positif ini mohon diberikan sepenuhnya kepada kawan-kawan guru, sehingga kawan-kawan guru kita yang tidak mengikuti proses pembelajaran sebagai guru juga mendapatkan ilmunya, karena konsep dasar daripada pendidikan guru penggerak itu adalah berbagi. Apa yang kita dapatkan baik itu di modul 1, modul 2 ataupun modul 3 kelak, itu harus di-sharing, dibagi bersama kawan-kawan. Boleh dalam bentuk mediasi seperti ini ataupun sambil duduk-duduk, sambil berbicara-bicara dengan kawan-kawan, itu boleh di transfer ilmunya kepada guru-guru yang lain. Demikian harapan dan kata sambutan daripada saya. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk menghematkan waktu, penerapan budaya positif di UPT DSG Negeri Tujuh yang akan dipaparkan oleh Ibu Mariana SPDI, disilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Ibu Rita Zahra selaku moderator saya. Sebelum saya memulai, saya akan bacakan satu buah puisi dulu. Pergi ke sungai mengambil ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan yaitu penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang pertama yang harus kita terapkan Bapak Ibu yaitu konsep inti budaya positif. Konsep ini terbagi kepada 8 bagian. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar yang harus kita terapkan kepada anak-anak didik kita Bapak Ibu. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, disiplin positif. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Itu saja Bapak Ibu. Selanjutnya masuk dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Apa yang dikatakan dengan pembelajaran paradigma baru? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya mikrosepsi tentang teori kontrol yang termasuk kepada teori kontrol yaitu terbagi kepada 4 pembagian. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana kita mengontrol murid? Itu terjadi pada diri kita. Bagaimana kita mengontrol dia? Itulah murid kita yang menunjukkan kepada kita bahwa seorang guru harus bisa mengontrol dirinya sendiri dulu, baru bisa kita menarik siswa-siswa kita. Bagaimana kita mengarahkan anak-anak siswa kita untuk menuju yang lebih baik. Nah, itu terjadi dari diri kita dulu. Bagaimana kita mengontrol dia akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Nah, itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Nah, seperti ada gambarnya itu, ada 2 orang, ada murid dan itu ada guru ya, murid dua-dua, gak apa-apa. Ilusi penguatan posisi efektif bermanfaat. Kita satu guru memberikan pembelajaran kepada murid yang kita terapkan di dalam kelas, itu bisa siswa kita ambil apa saja yang kita jelaskan kepada murid, dia bisa menggali pelajaran yang kita terapkan hari ini untuk selanjutnya. Nah, pelajaran yang harus kita berikan harus bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, apa saja yang kita berikan kepada murid kita di dalam kelas, dia bisa menguatkan pikirannya. Oh, ini yang ibu bilang tadi. Nah, si anak ini memikirkan apa yang ibu berikan tadi, berarti dia menggali lagi pelajaran-pelajaran yang kita berikan tadi. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa.
Nah, apa maksud daripada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa? Nah, memaksa. Memaksa. Ke arah maksud tujuan memaksa itu bukan memaksa murid, akan tetapi memberi pelajaran kepada murid untuk bisa dimengerti untuk kedepannya. Nah, itu maksud memaksa, bukan memaksa memukul murid, tapi memaksa supaya dia mengerti dalam pelajaran yang kita terapkan untuk selanjutnya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Selanjutnya kita mencoba mengubah cara agar berpandangan sama dengan kita. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol. Orang lain bisa mengontrol saya. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan atau pada saat bujukan gagal. Selanjutnya teori kontrol. Teori kontrol termasuk kepada teori kontrol yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memenuhi pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Untuk selanjutnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk kepada disiplin positif. Termasuk kepada disiplin positif terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplina mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Maksudnya, disiplin mengacu disiplin diri. Berarti dari kita dari kita guru yang bertanggung jawab untuk memberikan kepada siswa kita nilai-nilai yang baik. Contohnya bagaimana? Hari ini saya mengajarkan kepada anak-anak misalnya rukun Islam. Kita tanya kepada anak-anak tersebut, apakah mereka sudah bisa mengetahui rukun Islam itu ada berapa? Ada berapa? Kita tanya satu-satu kepada anak itu. Kan rukun Islam itu sudah kita terapkan dari TK, bukan saja di SD, akan tetapi dari TK mulai diterapkan oleh guru kalian sampai terbawahnya ke SD. Jangan kalian, kita tanya pada anak itu, jangan kalian bilang tidak bisa. Harus bisa. Itu nilai-nilai yang diyakini. Kita yakin bahwa anak itu bisa. Bisa menyebutkan rukun Islam itu ada 5, karena bukan di sini aja yang diajarin. Kemudian selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan perhargaan, ancaman atau hukuman. Selanjutnya, sebagian peserta didik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal.
dan memiliki motivasi interaksi dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Untuk nilai-nilai tadi Ibu, saya mau bertanya kepada Ibu-ibu, Bapak-bapak, mungkin ada pertanyaan, baru kita lanjutkan dari disiplin positif tadi. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu-ibu, bisa ditanyakan kepada saya. Saya Ibu Mariana. Ya, boleh Bu Rita. Baik, saya masih kurang jelas di disiplin poin ketiga. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menunjukkan kesadaran kepada si peserta didik. Jadi pertanyaan saya, bagaimana saya menerapkan ke siswa untuk mereka sadar bahwa disiplin itu perlu. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Rita yang telah menanyakan. Menurut saya, bagaimana kita terapkan disiplin positif kepada anak, itu kita mulai dari diri kita sendiri, kesadaran diri kita sendiri. Kita contohkan dari misalnya ibu, anak-anak cepatlah datang ke sekolah, jangan cepat kali, tapi setidaknya jam 7 ya, jam 7 sudah ada di sekolah, karena ibu datangnya cepat. Kalau kalian tidak cepat datang, bagaimana kalian mengerjakan pekerjaan kalian yang sudah diterapkan oleh wali kelas kalian mengenai keyakinan kelas? Kan ada kalian keyakinan kelas yang sudah dibuatkan oleh wali kelas kalian. Jangan itu jawab, iya Bu, saya sudah melaksanakan. Kenapa terlambat? Kan saya tanya kenapa terlambat? Saya telah bangun Bu, telah bangun, telah tidur malam. Jangan, kayak gitu. Untuk berita itu aja dari saya. Apa sudah menerima? Lanjut. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang dikatakan dengan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Terbawa kepada profil Pancasila, pelajar Pancasila. Yang dikatakan dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinika, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, program PP, toleransi, hormat, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga yaitu termasuk kepada keterampilan yang dikatakan dengan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Untuk selanjutnya ada video penerapan budaya positif dari Ibu. Pertama kali ada gambaran-gambaran, yaitu pada hari Senin ya, kita mengikuti upacara, itu ada budaya positif juga. Kalian salat setelah pulang sekolah berjamaah, anak-anak sedang berjamaah. Selanjutnya yaitu salat ini berjamaah, ibu lagi berdoa di kelas, membuka pelajaran sambil berdoa. Selanjutnya memanggil siswa untuk memimpin doa. Selanjutnya yaitu penerapan membaca Al-Quran, memanggil siswa penerapan membaca Al-Quran. Selanjutnya
penerapan di kelas. Membimbing siswa membuat suatu kreativitas. Ini ada video budaya positif kita di sekolah, yaitu mengajak anak-anak bekerja sama bersama kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Supaya anak tersebut tahu bagaimana kita bekerja sama. Selanjutnya, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Apa yang dikatakan dengan kebutuhan dasar manusia? Yaitu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, buka roh 5 kebutuhan dasar manusia. Apa-apa saja Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia? Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Apa yang dikatakan dengan bertahan hidup? Kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Tanpa semua itu kita tidak bisa bertahan hidup. Misalnya kita bilang ada anak yang pergi ke sekolah kita, misalnya dia lesu duduk di dalam lokal. Kita tanya sama anak tersebut, kenapa kamu nak? Saya belum makan, Bu. Nah, ini ada kejadian saya tanya kemarin, kenapa belum makan? Mama di rumah belum masak, Bu. Itulah contohnya. Untuk selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipeduli, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Selanjutnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kalau untuk kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Anak-anak bermain, bergembira. Humor namanya. Humor. Selanjutnya kita masuk kepada Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia terbagi kepada 3. Untuk menghindari, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, hukuman. Untuk selanjutnya yaitu hukuman, konsekuensi, restitusi. Tergolong kepada hukuman yaitu tidak terancam. Tiba-tiba murid tidak tahu apa yang
terjadi tidak dilibatkan bersifat satu arah berupa hukuman fisik ataupun psikik yang termasuk kepada konsekuensi terancam atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Untuk selanjutnya, mari kita breaking dulu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bangun sebentar. Ayo Bapak Ibu semangat. Oke, terima kasih kepada ibu-ibu. Agak capek gitu ya. Terima kasih banyak ibu sudah lagi. Mudah-mudahan bersemangat lagi. Kita lanjut. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Apa Bu Parul yang dikatakan penghukum? Baiklah, terima kasih Bu Mariana. Penghukum itu setahu saya guru itu melakukan di saat siswa melakukan kesalahan, si guru ini terus menghukumnya, tidak langsung menanyakan apa yang terjadi kepada siswa tersebut. Itulah yang diberikan hukuman. Misalnya dia membuang sampah di sembarangan, jadi guru ini langsung memarahi dia dengan kata-kata, "Hei, tolong ambilkan itu." Sebenarnya kan kita tidak bisa menggunakan kata-kata seperti itu. Terima kasih.
Untuk yang kedua, pembuat merasa bersalah. Maksudnya bagaimana tuh Bu Yanti? Pembuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah, misalnya anak-anak membuat kesalahan dan dia merasa bersalah atas perbuatannya. Oh iya, ya betul. Untuk selanjutnya pemantau. Seorang guru harus menjadi pemantau kepada siswa-siswa kita. Kita misalnya di dalam kelas ya, anak-anak murid kita termasuk sekolah kita banyak ya Bu ya. Ada yang 30, 32. Sekarang ini yang sudah dibatasi ya 28, tapi banyak juga di sini. Yang menjadi pemantau di sini kita selaku guru memantau siswa kita di dalam kelas satu persatu. Jangan kita biarkan anak didik kita itu misalnya mengguli. Itu kita tanya kepada anak itu kenapa dia mau kawan, harus kita tanya kepada dia, mendekati dia. Itu namanya pemantau. Kita selaku guru menjadi pemantau kepada siswa-siswa kita. Untuk selanjutnya manajer. Kita juga itu termasuk guru juga, manajer. Seorang guru memberikan motivasi kepada siswa-siswanya yang baik-baik. Selanjutnya untuk manajer ini saya kepingin refleksi sendiri ya Ibu. Ini ada kertas kuning ya, saya bagi. Tolong Ibu kan tulis di sini, dulu tulis refleks Ibu mau lihat Menjadi guru seperti apa? Di antara kelima itu kami memilih menjadi guru yang bagaimana ya, Bu Maria? ya betul. Yang kelima di papan dulu. Kalau sudah siap, Ditulis, disimpan itu aja Bu. Nanti saya baca, jangan lihat yang mana refleksnya Ibu bagus. tidak. Materi mentor. Anak aku dia memang balik. Hebat. Baik Ibu, terima kasih. Saya akan melihat mana yang lebih bagus ya. Ada yang menjadi teman ya, manajer, bagus sekali Ibu-ibu. Teman manajer, ya bagus sekali. Ya Ibu, bagus sekali. Ini untuk selanjutnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu termasuk pada hari Senin ya Bu ya, upacara bendera. Selanjutnya, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Itu namanya pembuat bersalah. Yang pertama tadi itu penghukum. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini khusus siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera ya. Padahal kita kan sudah bilang setiap hari kepada murid-murid kita supaya melengkapi perlengkapannya pada hari Senin, misalnya topi. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Itu termasuk kepada murid.
Untuk selanjutnya posisi kontrol apakah aku, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya Bu, Oke Bu Karol. ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini merupakan posisi kontrol yang ini Bu, yang membuat merasa bersalah. Jawabannya itu membuat merasa bersalah. Karena dengan kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu seperti itu. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku itu berpengaruh kepada dua. Posisi kontrol apakah aku, kamu tidak pernah benar melakukannya. Bagaimana posisi itu? Kamu tidak pernah melakukannya. Hukumannya. Oh ya, terima kasih Ibu Supri. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku, apakah rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk selanjutnya Ibu Susi, bagaimana Ibu Susi? Posisi kontrol apakah aku Pada apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk ke dalam posisi kontrol teman. Selanjutnya posisi kontrol apakah aku, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu termasuk kepada anak ya. Hukumannya boleh dicoba. Posisi kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas adalah hukuman. Ya betul. Untuk selanjutnya keyakinan kelas. Yang dikatakan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Apa yang dikatakan dengan keyakinan kelas dan apa yang dikatakan dengan peraturan kelas? Siapa dari Bapak Ibu bisa itu menjawab? Boleh Bu Karun? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nisa, wali kelas 2. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan Ibu Mariana, mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas. Menurut saya, sebelum kita melakukan suatu persepakatan kelas, kita harus meyakinkan dulu di kelas itu, meyakini dulu di kelas itu apa-apa saja hal-hal yang akan kita buat supaya nanti peraturan-peraturan yang akan kita buat di kesepakatan kelas kita itu akan berjalan dengan baik. Nah, mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu merupakan keyakinan diri kita. Contohnya seperti kita sebelum belajar kita harus berdoa dulu, seperti itu. Dan sebelum masuk ke pekarangan sekolah, kita itu harus bersalaman dulu dengan guru. Contohnya siswa datang, guru menyambut siswa di depan pagar sekolah atau di depan pintu pagar sekolah, seperti itu. Dan mengapa bukan peraturan kelas? Karena peraturan itu tidak perlu kita lakukan sewenang-wenang, harus kita yang mengatur. Karena di sini juga kita seorang guru harus melibatkan siswa tentunya. Karena suatu proses pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan baik jika kita tidak melibatkan siswa di dalam ruang lingkup kita. Nah, kira-kira seperti itu Bu Mariana, itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Farunisa atas jawabannya. Tepat sekali Ibu Karun. Keyakinan keras itu
yang kita buat bersama siswa. Keyakinan kelas yaitu yang kita buat di dalam lokal bersama siswa. Sedangkan peraturan kelas bisa kita katakan peraturan itu bisa dikatakan peraturan sekolah. Ya. Kalau peraturan sekolah, misalnya kayak tadi bersalaman bersama siswa waktu pertama kali dia pergi ke sekolah. Kalau keyakinan kelas itu mempermudah kita untuk tahu bagaimana si siswa itu melakukan perbuatan. Misalnya kita bisa menegur dia, bahwa kita bisa bilang kepada dia, nah kita kan sudah buat keyakinan kelas. Kita bahwa kita tak boleh bertengkar. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Kita bisa mengatur anak itu dengan adanya keyakinan kelas. Nah, berarti keyakinan kelas itu mempermudah kita menjangkau anak-anak. Misalnya dalam proses belajar mengajar kita di kelas. Itu namanya keyakinan kelas. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas yang termasuk pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, berarti tidak boleh banyak-banyak, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, berarti semua anak-anak, berapa anak-anak di kelas kita? Ada 30, kita 30 melibatkan. Kita jangan membatasi anak tersebut, oh kamu jangan buat, nggak boleh. Semua anak yang ada di kelas itu kita kasih kesempatan kepada anak itu supaya dia menulis keyakinan kelas. Kita tidak boleh setelah menulis kita suruh tempel. Sesudah itu jangan kita lakukan penyambutan di depan dia. Misalnya kita tak suka dia tulis, jangan kita nampakkan kepada anak-anak itu. Nanti di belakang dia baru kita pantau, kita lihat mana yang bisa kita ambil, ada beberapa, baru kita ambil di belakang dia. Tidak ada di dalam kelas. Nah, baru kita sesuaikan keyakinan kelas yang menurut kita bagaimana. Tapi kita ambil juga dari siswa, jangan dari siswa semua. Kita nggak boleh juga. Kita karena keyakinan kelas kita sepakati bersama siswa kita. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ini dia tahapan selanjutnya Bapak Ibu, tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Maksud daripadanya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Maksudnya bagaimana tuh ya Bu ya? Coba Ibu nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contohnya misalnya kelas kami kan ada siswa yang melakukan misalnya kesalahan, dia tidak mengakuinya. Nah, ini yang saya terapkan setiap hari kelas. Itu aja kemudian. Betul. Terima kasih kepada Ibu Nasia. Berarti berdasarkan prinsip membuat kesalahan, si anak melakukan kesalahan, kita yang meneruskan Bu ya. Kita guru, selaku guru di dalam kelas itu meneruskan kesalahan tersebut, memanggil anak tersebut di depan kita, menanyakan apa permasalahan mereka. Habis itu anak itu menjawab. Itu maksudnya. Selanjutnya itu tahapan segitiga restitusi.
validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon ke teori kontrol ataupun proaktif. Selanjutnya tahapan segitiga restitusi yang ketiga yaitu Bapak Ibu menanyakan keyakinan berdasarkan keyakinan kelas yang telah dibuat oleh guru membangkitkan motivasi intriksi dari siswa sehingga siswa yakin dan mempunyai motivasi diri yang lebih kuat untuk kembali ke kelompoknya. Mulai diberi pertanyaan untuk memunculkan motivasi intriksi siswa mampu menaikkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Untuk tahapan segitiga restitusi ini saya menanyakan kepada Ibu Nisa ya, wali kelas 2. Baiklah Ibu Mariana, menurut saya menanyakan keyakinan. Jika ada siswa yang bermasalah, contohnya di kelas saya ada siswa Raisa namanya, dia itu masih dalam menulis masih agak kurang jelas, jadi saya menanyakan sama dia, Raisa, kenapa kau tidak kenapa Ibu memanggil kamu ke sini? Dia menjawab, tidak Bu. Nah, Ibu melihat hasil ujian kamu ini, tulisan kamu ini nggak jelas, mengapa? Dia jawab seperti ini, saya lupa Bu, dia berbohong, dia tidak mengakuinya pertamanya. Ternyata dia itu menyontek sama temannya si Khairul, gitu Ibu. Jadi saya terus menanyakan di keyakinan kelas kami, boleh tidak di dalam keyakinan kelas kita boleh tidak kita menyontek atau kita tidak bersikap jujur? Dia langsung menjawab, tidak Bu. Nah, saya minta maaf Bu. Dia langsung meminta maaf kepada saya setelah saya menanyakan keyakinan kelas kami. Begitu Bu Mariana. Betul. Terima kasih. Jawabannya bagus sekali. Ini ada juga contoh anak yang melakukan kesalahan di dalam kelas. Dia di saat belajar dia makan di dalam kelas. Saya memperhatikan anak itu, melihat bukan sekali dia berbuat kesalahan, akan tetapi berkali-kali dia membuat kesalahan. Makan di dalam kelas. Saya perhatikan dia setiap hari membawa makanan bekal ke sekolah, makan di dalam. Saya memanggil anak tersebut. Saya bertanya kepada anak itu, kenapa dia makan di dalam kelas? Nah, kenapa kamu makan? Dia jawab, saya tidak sempat makan di rumah Bu. Kenapa? Takut terlambat datang ke sekolah. Bagus itu jawabannya Ibu. Itu jawaban anak-anak Bu ya. Bagus itu jawabannya. Kita selaku guru bisa melihat anak tersebut dari kondisi keluarganya, dari orang tuanya. Kita dapat selaku guru dapat menilai anak tersebut. Berarti dengan demikian dia pergi ke sekolah dengan mengejar waktu, tapi kita bisa angkat jempol kepada dia. Berarti dia yakin, betul-betul yakin pergi ke sekolah. Nah, dengan membawa makanan, tapi tidak boleh setiap hari melakukan seperti itu. Itu namanya kesalahan juga. Kita harus selaku guru mengingatkan kepada dia, walaupun dia buru-buru datang ke sekolah, tapi dia harus makan dulu sedikit di rumah. Supaya kenapa? Ada kebutuhan tubuh dia, seperti yang dikatakan yang di atas tadi, tubuh kita memerlukan makanan, fungsi kontrol manusia ya tadi. Kita supaya kenapa? Tubuh kita kuat. Tidak boleh tidak makan, harus kuat. Kita ke sekolah untuk mencari ilmu, bukan untuk main-main. Kalau kita tidak makan gemas, saya bilang kepada anak itu.
Untuk selanjutnya kita checking dulu ya sebentar. Tadi sudah, tapi sekarang untuk menutupi ini kita ya segar ibu-ibu bapak-bapak. Ya, nggak apa-apa. Tangan digoyang bertepuk tangan, tangan diputar-putar, rianglah bahu, tangan diputar-putar, rianglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Baik Bapak Ibu, bagus sekali explaining-nya. Sekarang kita kembali ke tahap segitiga diskusi tadi. Yang ketiga yaitu menanyakan Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Coba silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, pertanyaannya adalah
perbedaan keyakinan dengan kesepakatan kelas dan bagaimana cara menyeratkan keyakinan kelas untuk proses membuatnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Yuliantia. Bagaimana ini apa pertanyaannya? Banyak perbedaan antara keyakinan dengan kesepakatan. Kalau keyakinan kelas yaitu yang dibuat oleh guru bersama siswa-siswa kita yang ada di dalam kelas. Kalau proses penerapannya, peraturannya yaitu peraturan kelas yang dibuat oleh guru wali kelas, itu Bu Yanti. Kalau proses untuk membuatnya itu bisa kita adu. Proses keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Itu yang dibuat dari guru sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Maksudnya kita yang membuat, guru yang membuat, semua murid mengikuti keyakinan kelas tersebut. Untuk selanjutnya bisa kita ambil refleksi sedikit. Coba itu baru refleksi sedikit. Baiklah, terima kasih. Sedikit refleksi dari saya setelah kita belajar tentang budaya positif ini, luar biasa, sangat bagus sekali pemaparan dari Ibu Mariana. Terima kasih Bu Mariana telah memberikan kami ilmu tentang budaya positif ini yang dimana di sekolah kita juga pastinya sudah menerapkan, tetapi belum 100%, tetapi kita sudah menerapkannya. Nah, refleksi dari saya sebagai seorang guru, kita itu harus lebih bijak dalam menuntun siswa kita sebagaimana yang kita ketahui, karena anak didik kita itu atau siswa itu sangat membutuhkan motivasi dan dorongan dari kita, sehingga kita ini harus bisa mengontrol diri kita untuk melihat sisi-sisi apa saja mengapa mereka tidak bisa melakukannya, apa hambatannya, dan bagaimana cara kita menanganinya. Nah, sebagai guru itu kita juga harus bisa menjadi manajer. Kita harus bisa melayani siswa kita dengan keikhlasan hati kita terutama. Karena jika kita mengajar dengan marah-marah terus, pastinya banyak penyakit gula yang akan bersarang di tubuh kita ini. Jadi kita itu harus penuh dengan kesabaran. Insya Allah nanti Allah akan memudahkannya. Dan selanjutnya dalam pembelajaran kita hari ini, saya bisa menerapkan insya Allah kepada siswa saya. Nantinya saya akan mengaplikasikannya. Apa yang sudah Ibu Mariana paparkan hari ini itu sangat-sangat bagus sekali. Saya sangat menyukai, saya sangat senang, dan saya sangat bersemangat. Jadi saya itu terpicu. Saya ingin seperti Ibu Mariana katakan tadi, bahwa kita itu harus memanajer siswa. Kita harus menjadi guru yang humoris, yang humor kepada siswa. Jangan mereka takut kepada kita. Nah, yang berikutnya tentang keyakinan dan kesepakatan kelas ini, insya Allah kita akan buat dengan sebaik-baik mungkin dengan menggunakan kalimat dan kata yang positif, tidak menggunakan kata jangan. Lebih baik kita menggunakan kata yang lebih baik atau bijak ke depannya. Nah, harapan saya semoga Ibu Mariana dan ketiga CDP di sekolah kita bisa membantu kami dewan-dewan guru ini yang dimana masih awam sekali dengan budaya positif ini. Insya Allah kita akan maju bersama untuk UPTD SD Negeri Jubilan ini. Nah, sekian dari saya, Ibu Mariana. Terima kasih Ibu Nisa dari kelas 2 ya. Bagus sekali jawabannya. Untuk sekian kesimpulan untuk dari refleksi saya ini, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian profesional dan
sosial yang baik di mana seorang guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manager yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri. Mereka bertanggung jawab, merdeka belajar. Selanjutnya, selanjutnya Ibu Eni Peti Alisan pura-pura membawa bikisan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang Tahu tidak Natasha, kenapa Ibu panggil Natasha ke sini? Tidak, Bu. Dalam beberapa hari ini Ibu tengok Natasha selalu datang terlambat ke sekolah. Kenapa Natasha? Karena telat bangun tidur, Bu. Kenapa tidak bangun tidur? Karena saya tidurnya terlambat. Kalau menurut Natasha, apa ada di dalam kesempatan kelas kita untuk tidur terlambat? Tidak, Bu. Nah, mulai besok Natasha harus selalu datang cepat ke sekolah ya. Iya, Bu. Saya meminta maaf dan saya tidak akan mengulangi kesalahan saya dan akan datang ke sekolah tepat waktu.